Bismillah. Bagaimana jika seorang istri menuntut cerai kepada suami karena si istri ingin bebas dan tidak mau dinasihati oleh suaminya? Istrinya tidak pernah mengurus anak dan suaminya. Mohon penjelasan. Yang pertama, dia terancam menjadi wanita yang tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suami tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka haram atasnya mencium harumnya surga. Subhanallah, ini peringatan keras bagi setiap wanita yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, seharusnya sebagai wanita, sebagai istri dia bersyukur ada suami yang mau menasihatinya, yang mau membimbingnya, yang mau mengawasinya. Karena itulah sebab dia masuk surga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin para wanita. Pemimpin untuk dibawa kemana? Dibawa ke surga. Dididik, dibina. Itulah fungsi suami sebagai pemimpin. Fungsi utamanya memberikan pendidikan agama, memberikan nasihat dan arahan-arahan, membawa istrinya ke surga. Jadi hendaklah seharusnya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla memiliki suami yang mau membimbing dan menasihatinya. Kalau dia malah tidak mau dibimbing dan dinasihati, maka dia termasuk wanita yang tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar tersebut. Padahal Allah telah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangat pedih. Kemudian kebebasan seperti apa yang dia inginkan? Sesungguhnya seseorang itu, kalau dia tidak mau mengikuti syariat, dia bukan bebas, tapi dia masuk dalam penjara syaitan, dalam belenggu syaitan, serta hawa nafsunya. Bukan kebebasan. Kebebasan yang sesungguhnya ketika kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, lepas dari belenggu nafsu syahwat dan penjara setan. Ya. Dan juga ingatlah, yang ketiga, anak itu adalah titipan. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, mengurus anak dan mengurus harta serta rumah suami. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban atas titipan anak yang diberikan kepada kita. Itu juga nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan sebab rizki dilapangkan, serta sebab kita masuk surga. Ini diantara hikmah Allah memberikan anak kepada kita agar menjadi sebab kita masuk surga. Kalau kita mendidik, mengurus, memelihara mereka dengan sebaik-baiknya, memperhatikan kesehatan mereka, memperhatikan makan mereka, dan terutama memperhatikan pendidikan agama mereka. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat anak, tidak mengurus mereka dengan sebaik-baiknya, maka itu hanya akan menjadi petaka bagi kita. Kelak anak-anak ini akan menuntut kita di hari kiamat, bahkan bisa jadi menyeret kita ke neraka kalau kita tidak mengurus mereka dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.